Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Safira Fiska Widianti dengan Nadia Faizatul Rohinda akan mempresentasikan tentang tugas analisis pasar produk strap masker. Apa sih strap masker itu? Strap masker adalah suatu aksesoris yang dipakai untuk mengaitkan antara tali masker. Umumnya, strap masker digunakan oleh wanita yang berhijab karena memudahkan untuk menggunakan masker yang zaman sekarang adalah masker airlock. Namun, lambat laun strap masker mulai digunakan baik pria maupun wanita sebagai penunjang penampilan dan kegunaannya untuk menggantungkan masker pada leher agar lebih mudah ketika digunakan. Karakteristik strap masker yang kami hasilkan yaitu bahan yang terdiri dari tali elastis yang dihias dengan manik-manik yang berbagai macam bentuk dan warnanya. Ujung tali diberi pengait untuk mengaitkan dengan masker. Pengaitnya pun juga memakai bahan yang awet seperti pakai dari besi. Strap masker kami juga dilengkapi dengan adjustable tali untuk mengatur panjang tali sesuai dengan ukuran kepala pengguna. Selain dapat difungsikan sebagai pengait masker, strap masker dapat difungsikan sebagai fashion tambahan, yaitu sebagai kalung masker. Keunggulan strap masker yang pertama adalah lebih praktis karena kita tidak perlu bingung memikirkan di mana harus menyimpan masker, cukup dikalungkan di leher saja. Yang kedua adalah memudahkan pengguna hijab dalam menggunakan masker karena kebanyakan masker yang dijual secara umum adalah masker airlock. Yang ketiga adalah memiliki banyak model yang menarik, dapat meningkatkan kenyamanan dan menjadi fashion sehingga berpotensi meningkatkan angka penggunaan masker. Yang keempat adalah menggunakan bahan yang berkualitas dan pengerjaan yang teliti sehingga produk yang dihasilkan mampu memberi kepuasan kepada konsumen. Menurut penelusuran web di Google Trends, dalam setahun ini pencarian strap masker mengalami penurunan. Penurunan drastis terjadi pada tanggal 4-17 Juli 2021 dan kenaikan drastis terjadi pada 15-28 Agustus 2001. Pencarian tertinggi keyword strap masker terjadi pada 7-13 Maret 2021 yaitu berada pada angka 100 atau berada pada puncak popularitas, dan pencarian terendah terjadi pada 2-8 Januari 2002 pada angka 25 popularitas terendah. Sedangkan menurut Google Shopping di Google Trends, dalam setahun ini pembelian strap masker mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Kenaikan permintaan secara drastis terjadi pada 27 Juni hingga 10 Juli 2021 dan penurunan drastis mencapai angka 70 jadi pada 9-22 Mei 2021. Permintaan produk strap masker berada pada puncak popularitasnya pada 4-10 Juli 2021 dan berada pada popularitasnya rendah pada beberapa waktu. Gambar di samping menunjukkan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki minat terhadap strap masker. Peminat strap masker didominasi oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Timur, serta beberapa provinsi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pasar produk strap masker cukup luas sehingga peluang usaha cukup besar. Kegiatan pemasaran dan promosi. Yang pertama, personal selling. Di masa pandemi ini, kami belum dapat melaksanakan pemasaran strap masker secara tatap muka atau langsung karena banyak risiko jika bertemu dengan banyak orang. Yang kedua, dengan cara pameran. Pada saat ini, kami juga belum bisa mengadakan pameran karena banyak yang harus dipersiapkan seperti protokol kesehatan dan perizinan dalam pembuatan pameran pada masa pandemi seperti ini. Yang ketiga adalah brosur. Pemasaran strap masker melalui brosur atau media cetak kurang efektif dilakukan, namun kami telah melakukan pemasaran yang lebih efektif, yaitu menggunakan brosur atau poster digital yang disebarkan pada media sosial. Yang terakhir adalah advertising atau iklan. Pemasaran melalui iklan belum kami laksanakan dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar, namun kami akan mencobanya dengan persiapan yang sudah matang. Yang ketiga adalah target market atau segmen pasar yang dituju.
Berdasarkan hasil survei riset pasar yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa target pasar dari strap masker adalah seorang individu dengan kriteria seorang pelajar atau mahasiswa, perempuan rentang usia remaja 12 hingga 25 tahun yang berpendapatan kurang dari 500.000. Alasan dari pembelian strap masker rata-rata karena adanya kebutuhan dan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli rata-rata adalah kualitas dan harga. Dari hasil tersebut, target pasar yang sesuai adalah dari kelas menengah ke bawah. Selanjutnya adalah market development trend atau tren perkembangan pasar. Produk strap masker merupakan aksesoris pendukung dari masker. Selama pandemi masih ada, maka kemungkinan strap masker ini akan tetap banyak diminati oleh masyarakat dengan tetap mengembangkan berbagai inovasi agar konsumen juga tidak bosan dengan masker yang ada di pasaran. Oleh karena itu, tren pasar dari strap masker hingga 1 tahun ke depan kemungkinan akan mengalami grafik yang stabil. Perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun. Perkiraan total biaya produksi dari strap masker dihitung dari biaya variabel dan biaya tetap adalah Rp5.000. Margin yang kami inginkan adalah Rp2.500, sehingga harga jual yang kami tawarkan adalah Rp7.500. Apabila dalam satu hari terjual 50 PCS strap masker, maka dalam setahun terjual 18.250 pieces, sehingga nilai rata-rata permintaan produk per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Nilai permintaan produk per tahun 18.250 dikalikan dengan harga jualnya yaitu 7.500, menghasilkan Rp136.875.000, sehingga dapat dihitung margin per tahun adalah 18.250 dikalikan dengan margin yang kami inginkan tadi yaitu 2.500 sama dengan 45.625.000. Selanjutnya, sales projection atau proyeksi penjualan. Grafik tersebut kami ambil dari data Google Trends kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat bahwa tren dari strap masker mengalami naik yang cukup pesat pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 setelah sebelumnya berada pada tingkat popularitas yang sangat rendah, mendekati skala 0. Tren penjualan dari strap masker dimulai saat merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana mengharuskan setiap orang untuk memakai masker. Adanya strap masker merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat, terutama wanita berhijab, di mana kebanyakan masker yang beredar di pasaran adalah masker earlobe. Karena strap masker merupakan produk yang tidak terlalu dibutuhkan, maka lambat laun akan menghilang bersamaan dengan hilangnya kewajiban memakai masker. Namun penjualan pada saat ini akan tetap ada. Marketing strategi atau strategi pemasaran yang kami lakukan mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk yang kami lakukan adalah dengan membuat suatu inovasi produk strap masker yang berbeda dengan para pesaing, dengan memperhatikan kualitas bahan yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menambah variasi model maupun mengupgrade bahan agar konsumen puas dengan produk dan pelayanan yang kami berikan. Mengenai pengembangan wilayah pemasaran, dengan mempertimbangkan tren strap masker yang telah kami sajikan di awal, maka kami berfokus untuk memasarkan produk kami secara offline di wilayah Ponorogo, tepatnya pada kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah di mana banyak orang dewasa dan remaja, dan juga kami menitipkan pada toko-toko yang terletak pada area yang strategis. Kemudian memperluas pasar hingga tingkat provinsi, membuka cabang di berbagai kota, sedangkan pemasaran online kami melalui beberapa marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga mengenai kegiatan promosi.
Kegiatan promosi yang kami lakukan dengan mempertimbangkan keefektivitasan dan cepatnya penyebaran informasi adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Bahan promosi berupa brosur atau poster digital yang menjelaskan mengenai produk strap masker kami beserta keunggulan dan detail pemakaiannya. Selain itu, kami juga akan mencoba beriklan di Google, Instagram, dan media lain. Yang keempat, mengenai strategi penetapan harga. Berdasarkan data target pasar yang berminat dengan strap masker melalui survei yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa kebanyakan mereka membeli pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000. Maka kami akan membuat strap masker dengan memperhitungkan biaya variabel dan biaya tetap agar tidak lebih dari Rp5.000 per pieces. Bahan-bahan yang digunakan juga mempertimbangkan nilai estetika, kualitas, dan harga pembelian. Untuk meminimalisir banyaknya biaya yang dikeluarkan karena risiko produk cacat, rusak, maka kami memperhatikan kualitas SDM yang mumpuni sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Mengenai competitor analysis atau analisis pesaing yang menjual produk sama dengan kami, yaitu strap masker. Data yang pertama adalah Riva AGS yang memiliki keunggulan harga terjangkau, model variatif, kualitas yang bagus, dan memiliki kelemahan yaitu kurang amanah, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli. Ini kami dapat dari review pembeli yang ada di marketplace. Lalu packaging yang seadanya, tidak menggunakan bubble wrap ataupun packaging yang aman untuk pengiriman keluar kota. Yang kedua adalah spesial batu. Keunggulannya, jaminan kualitas produk bagus karena handmade dan penuh ketelitian dalam pengerjaan. Yang kedua, unik karena menggunakan manik-manik dari batu alam yang belum banyak di pasaran. Dan yang ketiga adalah packaging rapi dan estetik. Kelemahannya adalah harga lebih mahal dari mayoritas pasar, melihat dari kualitas bahan yang digunakan dan packaging yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Kelemahan kedua adalah model hampir sama dengan kebanyakan di pasaran. Pesaing ketiga adalah GF Al-Malik, dengan keunggulannya adalah harga yang sangat terjangkau, yaitu berada pada kisaran kurang dari Rp5.000. Namun kualitas bahan juga cukup bagus. Sedangkan kelemahannya adalah model yang kurang variatif. Hanya ada beberapa model yang sudah banyak di pasaran juga. Lalu bahan manik-manik mutiaranya mudah terkelupas, serta kurang teliti dalam pengiriman produk. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa peluang usaha strap masker pada saat pandemi seperti saat ini masih cukup bagus melihat dari keefektivitasan penggunaan strap masker berada pada angka 4,1 dari 5 penilaian berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan. Walaupun tren strap masker mengalami penurunan, namun dengan tetap melakukan inovasi atau pengembangan produk dan pelayanan, maka penjualan strap masker kemungkinan juga akan meningkat, bahkan dapat mengungguli para pesaing dalam beberapa tahun ke depan seiring meleburnya pandemi. Kreativitas dalam berbisnis sangat perlu diperlukan. Selain itu, di era digital sekarang ini, promosi juga harus lebih kreatif dengan memanfaatkan media sosial dan menerapkan strategi dalam digital marketing. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal